Pikir jadi betapa sulitnya hidup kita di tengah-tengah situasi di mana orang sebagian besar memilih pilihan kematian atau pilihan yang tidak mengikut Tuhan. Kita seperti seorang yang sendiri, yang tidak ada arti apa-apa di tengah-tengah situasi. Tapi apakah memang begitu hidup kita yang mau mengikut jalan Tuhan? Apakah memang hidup kita menjadi begitu sulitnya di tengah-tengah situasi yang demikian? Saya tidak mengatakan bahwa komplain terhadap situasi itu adalah tidak benar. Namun komplain yang kita lakukan dalam konteks pilihan kehidupan di atas memiliki dua dampak. Kalau kita hanya hidup dalam komplain melihat situasi yang ada, dengan hanya komplain saja, saya dan saudara saya kira tidak akan pernah mengubah situasi yang ada. Dengan hanya komplain setiap waktu, saya dan saudara hanya menimbun begitu banyak penyakit dalam diri kita. Apakah itu penyakit psikologis, kepahitan hati, kebencian, kemarahan dan sebagainya, atau penyakit fisik? Karena secara medis dapat ditelusuri bahwa salah satu penyakit fisik datangnya salah satunya bisa dari kondisi psikologis. Lantas apakah komplain tidak boleh? Saya kira tentu boleh. Saya teringat satu orang yang pernah mengajarkan demikian. Kita mengkomplain ketika suasana panas atau dingin terjadi. Ketika panas kita bilang, aduh panas sekali. Ketika dingin salju seperti ini kita bilang, dingin sekali. Jadi kalau ada yang lebih agak tidak dia telepon mungkin dinas meteorologi itu, kenapa kok ini panas sekali? Saudara, apakah dengan komplain panas akan membuat hidup kita menjadi dingin? Apakah dengan mengkomplain cuaca yang begitu panasnya kemudian akan membuat suhu udara akan menjadi dingin? Atau apakah ketika komplain tentang dingin kemudian cuaca itu akan menjadi lebih hangat bagi kehidupan kita? Saya kira enggak, kan? Tidak akan membuat suasana akan lebih panas kalau kita mengkomplain dingin, atau kita mengkomplain panas dan suasana akan menjadi dingin. Saya kira tidak demikian. Lantas apa yang harus kita lakukan? So, firman Tuhan hari ini sudah katakan bahwa pilihlah kehidupan. Dengan memiliki kehidupan, yaitu mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan, kita tetap bisa berjalan dengan tenang dalam situasi yang buruk sekalipun di sekitar kita, daripada kita hidup hanya dengan komplain. Situasi kita memang sudah sangat buruk, tapi apakah kemudian kita membuat hidup kita menjadi lebih buruk dengan komplain dan seterusnya? Itu contoh salah satu saja. Pilihlah kehidupan. Dengan memiliki kehidupan, kita tetap bisa berjalan dengan tenang dalam situasi yang buruk sekalipun di sekitar kita. Kita tidak akan pernah bisa mengubah cuaca dingin hari ini menjadi lebih hangat. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri rasa dingin yang kita alami saat ini. Karena ada banyak orang hari ini yang juga merasa kepanasan dan memerlukan kesejukan. Ingatlah bahwa semua cuaca kita, cara kita untuk yang terbaik untuk mengatasi setiap tantangan adalah sangat terbatas. Banyak cara yang kita harus lakukan, banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi ingatlah bahwa semua itu sangat terbatas. Tetapi hidup dan mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan adalah sebuah keabadian yang tidak ternilai harganya, yang membuat orang dapat bertahan dari setiap tantangan yang dihadapi. Sekarang banyak orang ingin tetap dapat bertahan dalam kehidupannya dan mencari kedamaian, ketenangan batin, ketangguhan menghadapi hidup yang keras. Caranya bisa bermacam-macam. Saya di Bali, mungkin saya sudah pernah mengatakan ini, di Bali itu ada satu kelompok di mana yang datang itu malah justru dari orang-orang dari Amerika, dari Jerman, dari mana-mana untuk belajar tentang hidup tenang.
belajar untuk mencari kedamaian. Saya tanya kepada ketua persekutuan kelompok itu, ini orang dari mana-mana aja. Ini datangnya dari Amerika, dari Jerman, kebanyakan dari Jerman. Mereka belajar itu lontar-lontar yang mengajarkan tentang arti kehidupan, pilihan-pilihan kehidupan, kedamaian dan seterusnya. Dan mereka belajar di sana. Saya kira semua itu juga adalah cara manusia. Ada yang meditasi, ada yang konsentrasi pikiran, ada yang melakukannya dengan yoga dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu baik selama prosesnya dapat dipahami dalam kerangka hidup beriman. Tapi hal yang paling penting adalah mari kita sebagai orang percaya kembali kepada firman Tuhan hari ini. Apakah saya atau engkau, kita semua mau memiliki kehidupan atau kematian? Apakah kita mau mengikuti firman Tuhan atau tidak? Di tengah-tengah banyak sekali pilihan untuk tidak memiliki jalan bersama Tuhan. Saya kira kita di Amerika ini terlalu banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Saya mau mengatakan cara-cara manusia mengatasi kehidupan, memperoleh kedamaian dan lain sebagainya itu, seperti yang tadi sudah saya katakan di atas, itu sangat terbatas. Dia hanya berpusat pada diri kita untuk mampu mengatasi masalah. Padahal kita manusia sangat rapuh dan terbatas. Kita memerlukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan ini untuk menguatkan kita di tengah-tengah badai kehidupan dunia. Pribadi itu adalah Allah sendiri. Khotbah hari ini hanya ingin mau mengatakan kepada kita semua, tetaplah hidup beriman di tengah badai besar yang sedang dan akan menghantam kehidupan manusia di muka bumi ini, atau yang sedang terjadi di sekitar kita. Itu adalah pilihan kita. Tantangan kita akan begitu banyak sekali. Tantangan kita sebagai pribadi-pribadi, saudara yang bekerja di mana, di tempat kerja, di keluarga di mana, tantangannya begitu besar. Tapi saya mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, itu seperti badai besar. Tapi pilihlah pilihan kehidupan yang tetap setia kepada Tuhan. Masukilah tanah Kanaan yang sudah ada di depanmu, yang sudah ada di depan kita, atau yang sudah kita sekarang lalui ini. Ini tanah Kanaan kita. Kita tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan yang kita alami. Tapi kalau kita ada dan terikut bersama-sama dengan pilihan kematian, maka kehancuran menjadi bagian dari hidup kita. Selamat menikmati tanah Kanaan dalam kehidupan kita, dengan tetap memilih kehidupan bersama dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan.